Kita kembali ke King Account at the start. Setelah tiba di planet Mecha M79, Hieu bertemu dengan orang-orang yang setia kepada Nanah yang membentuk sebuah kelompok yang disebut sebagai kelompok pembebasan atau para pemberontak untuk menjatuhkan ratu baru di planet tersebut. Dan kali ini Hieu dan yang lainnya memiliki tujuan untuk menghancurkan 3 kor ratu baru yang tersimpan di tempat yang berbeda. Semua kor ratu harus dihancurkan agar ia tidak kembali bangkit lagi. Untuk bisa masuk ke dalam ruang kendali meriam penghancur bintang yang diyakini terdapat 1 kor ratu di dalamnya, Hieu diharuskan untuk melalui benteng yang tak tertembus terlebih dahulu. Dalam aksinya Hieu maju seorang diri dan berhasil membuat lubang besar sebagai jalan masuknya. Staf ruang kendali yang mulai kepanikan setelah melihat perbuatan Bang MC kemudian menyuruh anggotanya untuk meningkatkan daya tembak yang masih terpusatkan kepada Hieu. Tak peduli seberapa besar kerugian yang akan mereka tanggung nantinya, pokoknya ia merasa kalau Hieu harus dihancurkan. Rentetan serangan tembakan brutal pun kemudian terdaratkan kepada Hieu melalui drone-drone dan senjata berat. Efek ledakan besar yang tercipta membuat Hieu terbenam di dalamnya. Bahkan banyak para penjaga manusia kaleng di sekitar area pintu masuk yang juga harus terkena bombardir serangan tersebut. Sambil tertawa si staf yang sedang menyaksikan jalannya pertarungan beranggapan jika Hieu seharusnya merasa bangga karena meskipun Hieu itu cuma makhluk berbasis karbon saja, tapi dia sudah membuat si staf serius. Ia mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya yang tak terkalahkan cuma untuk bisa melenyapkan Hieu di sini. Di balik bebatuan, Ida yang bersembunyi dan melihat ke arah terjadinya baku tembak panas berkata bahwa Hieu yang dirasa sudah mati adalah bagian dari konsekuensi karena dia sudah terlalu meremehkan lawannya. Ida juga menyarankan Nana agar mereka mundur terlebih dahulu. Sambil melemparkan senyum agak sedikit menyeramkan, Nana berkata kalau Ida itu tidak tahu apa-apa tentang Hieu. Serangan yang baru saja dilepaskan oleh lawan itu cuma serangan remeh yang takkan mungkin bisa membuat MC mokat. Ketika kepulan asap bekas bombardir serangan menutupi area baku tembak, lawan kembali melepaskan sebuah tembakan meriam. Akan tetapi ketika tembakan mendekat ke arah target, jalur dari tembakan tersebut bisa dengan mudahnya dibelokkan oleh tangan yang dilapisi oleh baja berwarna hitam. Senjata-senjata kecil ini sangat amat menggelitikku, kata Hieu yang ternyata masih hidup, berdiri dengan gagah dan kini dia menggunakan mode kotak Pandora Heart, manusia baja. Bersama dengan itu muncul notifikasi sistem yang berisikan karena pengaruh dari lingkungan, Pandora Heart mulai secara otomatis menyerap sumber daya di sekitarnya dan berevolusi. Nampaknya itu merupakan pertanda yang cukup bagus menurut Hieu. Pandora Heart seperti magnet mulai menarik kaleng dan besi berkualitas tinggi yang tidak ada di bumi yang berserakan di area sekitar medan pertarungan. Diolah dan dibentuk menjadi suatu perwujudan baru. Ketika prosesinya selesai, jadilah mecha bentuk pamungkas Pandora Heart, menjadikannya sebagai senjata yang lebih kuat dengan atribut yang dilipat gandakan, tidak dibatasi oleh durasi, dan tidak akan mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan apabila planet M79 yang memiliki peradaban lebih tinggi dari bumi, sangat mungkin bagi Hieu untuk membuka gelar Raja Mekanik. Contohnya sekarang, belum lama Hieu berada di planet tersebut, tapi ia sudah mendapatkan perubahan besar pada mecha yang ia gunakan, membuat Hieu merasa tidak sabar untuk segera menjelajahi setiap inci dari planet tersebut. Master sekarang tambah tampan, bagaimana kalau kita bersatu dan berkembang? Kata Wes yang kalimatnya agak absurd. Berkembang biak, jangan main-main, balas Hieu. Tapi sebenarnya bukan itu yang mau Wes bahas, melainkan sebuah fitur khusus yang didapatkan oleh Hieu baru-baru ini, yakni job eksklusif untuk mouse. Wes kemudian menjelaskan job eksklusif Crazy Mouse disebut The Ultimate Creator. Sebelumnya dengan menggunakan akun Crazy Mouse, Hieu hanya bisa membuat senjata dan item tingkat master, tapi sekarang setelah membuka job eksklusif, ia sudah bisa membuat produk-produk tingkat planet. Produk-produk tingkat planet kualitasnya sangat jauh lebih baik bila dibandingkan dengan produk tingkat master. Namun untuk membuatnya, bahan yang dibutuhkan juga harus sangat berkualitas. Biasanya bahan-bahan semacam itu bisa didapatkan di alam semesta, sementara bumi tidak memilikinya. Bukan cuma itu saja, setelah mendapatkan job eksklusif ada juga reward yang diterima akun Crazy Mouse dalam bentuk skill pasif dan skill aktif. Skill pasif, Hieu bisa memberikan buff penguatan kepada sekutu ras mekanik, meningkatkan atribut ofensif dan defensif sekutu secara signifikan.
dan skill aktif. Dengan menggunakan akun Moose, Yeo bisa mengubah secara paksa suatu target mekanis ke level pamungkasnya terlepas dari kebutuhan material, dan secara paksa meningkatkan kesukaan sang target menjadi ramah. Lalu ada juga yang disebut dengan transformasi planet. Setelah memindai suatu planet yang dijamahi, Yeo bisa mengubah sistem operasi yang terdapat di dalamnya dan melakukan mekanisasi secara mendasar. Namun keterampilan ini sangat membutuhkan banyak uang dan material. Setelah diaktifkan, skill ini akan secara otomatis menghabiskan sumber daya, jadi Yeo harus menggunakannya secara hati-hati. Yeo tidak pernah menyangka jika ia bisa membuka level yang lebih tinggi dari level master. Ahli mekanik yang ada di bumi saja paling tinggi di tingkat master, menunjukkan apabila di kedalaman alam semesta masih terdapat teknologi yang jauh melampaui peradaban bumi. Sedangkan untuk keterampilan transformasi planet, Yeo sudah punya sedikit gambaran tentang hal tersebut. Jika memungkinkan, Yeo akan menggunakannya nanti. Untuk sekarang ia akan berfokus lagi ke pertarungan yang masih belum usai. Yeo mengajak Nana dan para pengikutnya untuk maju dan melakukan serangan. Ia meminta semuanya untuk ikut di belakang Yeo. Karena MC menganggap mereka semua sebagai sekutu, secara otomatis skill pasif The Ultimate Creator pun aktif, membuat Ida dan para manusia kaleng lainnya mendapatkan buff peningkatan serangan dan pertahanan. Sangat luar biasa menurut Ida, karena bisa-bisanya kehidupan berbasis karbon tingkat rendah bisa melakukan hal seperti ini. Seperti apa yang sebelumnya Nana katakan, mereka cuma perlu percaya kepada Yeo dan jangan sekali-kali meragukannya, karena Yeo tidak pernah mengecewakan Nana selama ini. Ida minta maaf karena sudah sempat meragukan penglihatan sang ratu, dan sekarang adalah waktunya untuk mencurahkan seluruh kekuatan dan amarah dengan melakukan serangan balik. Nana bersama dengan para pengikutnya pun ikut maju ke garis depan dengan penuh semangat. Mereka menerobos barisan pertahanan lawan, menghancurkan para manusia kaleng di pihak musuh dengan barbar sambil menghindari serangan tembakan yang turut dilepaskan oleh lawan. Memang terdapat beberapa korban yang tumbang dalam pertarungan tersebut, namun jumlahnya bisa diminimalisir berkat bantuan buff yang diberikan oleh Yeo. Sementara itu di area ruang pantau, seorang anggota memberikan laporan bahwa para prajurit pembebasan sudah berhasil menerobos dan masuk ke dalam benteng. Mendapati hal tersebut, si staf memberikan instruksi untuk mengumpulkan semua sisa-sisa pasukan militer mereka tepat di depan area ruang kendali meriam, karena jelas itu merupakan lokasi yang ditargetkan oleh para pemberontak. Sambil mengucurkan keringat jagung, si staf yang kepanikan berkata kalau dia sebenarnya bukan takut kepada musuh, tapi kepada si bos, yang kalau tahu hal ini terjadi pasti dia dan juga semua anggota yang berjaga di tempat tersebut akan dikuburkan bersama-sama oleh si bos. Bersama dengan itu berhasil dideteksi pula adanya energi kuat yang sedang mendekat ke sana. Namun energi kuat tersebut bukan berasal dari para pasukan pemberontak, tapi berasal dari... Beralih ke tempat Yeo dan teman-teman yang kini terus bergerak dengan cepat di sebuah lorong. Nana yang berada di depan memimpin menggunakan beberapa senjatanya untuk bisa membuka jalan, dan mereka sebentar lagi akan segera tiba di depan pintu ruang kendali utama meriam penghancur bintang. Dan ketika mereka semua tiba di sana, sudah ada banyak manusia kaleng dengan sikap siaga yang tidak akan membiarkan Yeo dan yang lainnya masuk ke dalam ruang kendali utama. Kalau cuma orang-orang tersebut, Yeo tentu saja bisa menyingkirkannya dengan mudah. Tapi tak berselang lama muncul seekor transformer yang turun menembus masuk dari arah langit-langit, mendarat tepat di hadapan Yeo dan juga yang lainnya. Transformer itu berkata jika para pemberontak seperti mereka mampu mencapai tempat ini dianggap merupakan sebuah pencapaian yang besar. Tapi sayang sekali perjalanan mereka akan terhenti sampai di titik ini saja. Transformer level 400 ini bernama Max. Max selama ini sudah berusaha mencari pasukan pemberontak di hadapannya untuk menyalurkan hobinya. Tapi mereka terus-menerus bersembunyi di selokan seperti tikus. Dan sekarang karena mereka sudah dipertemukan, Max takkan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyalurkan hobinya, yakni melakukan pembantaian. Dia merasa sangat bersemangat. Para pengikut Nana mulai kebingungan ketika Max si kejam datang ke sana secara tiba-tiba. Mereka juga beranggapan kalau harapan untuk bisa menang kini sudahlah sirna. Karena Yeo nggak kenal, Ida kemudian menjelaskan jika Max merupakan salah satu pengawal ratu yang sekarang dan terkuat kedua di antaranya. Dia merupakan sosok yang kejam dan haus darah. Alasan mengapa ia setia kepada ratu adalah untuk mendapatkan kekuatan untuk bisa membunuh secara legal. Hingga saat ini sudah ada banyak pasukan pembebasan yang maukat di tangannya. Bahkan kekasih Ida pun harus mengorbankan nyawanya melawan Max di masa lalu, cuma buat pasukan mereka punya waktu untuk melarikan diri.
Pada akhirnya Ida tidak bisa membawa pulang tubuh sang kekasih karena yang tersisa hanyalah bagian dari kepalanya saja. Max yang mendengarnya mengingat kekasih Ida. Kata Max, dia adalah satu-satunya orang yang bertahan lebih lama dalam pertarungan bila dibandingkan dengan pemberontak yang lainnya. Namun pada akhirnya Max menggunakan metode mengerikan. Ia memotong-motong tubuh dan menghancurkan pria tersebut. Ekspresi putus asa yang ia lihat dari kekasih Ida saat itu amat sangat membuat Max senang. Ida yang jengkel terpancing oleh kata-kata Max tiba-tiba saja bergerak untuk memberikan serangan. Ia mendaratkan rentetan pukulan cepat dengan menggunakan lengan-lengan tambahannya. Namun pukulan tersebut begitu lemah bagai si Transformer yang sama sekali tidak bergerak sejengkal pun dari tempatnya berdiri. Setelah merasakan pukulan Ida, Max menangkap lengan-lengan tambahan wanita tersebut. Ia menganggap kalau Ida masih lebih kuat bila dibandingkan dengan kekasihnya. Tapi sayang sekali bagi Max, Ida hanyalah semut mekanik yang bisa ia hancurkan kapan saja. Sambil mencengkeram tubuh Ida yang berteriak kesakitan, Max berniat untuk membuatnya tewas dalam kondisi tersebut. Ia sangat bersemangat ketika melihat cairan pendingin dan oli yang tumpah-tumpahan dari tubuh mangsanya. Sebelum itu terjadi, tiba-tiba dari arah lain muncul sebuah cepolan dan mendarat ke pipi Max dengan begitu indah. Cepolan yang membuat robot kaleng itu jungkir balik berasal dari Yew yang di saat bersamaan ia juga berhasil menyelamatkan Ida. Ida berterima kasih karena baru saja diselamatkan, tapi ia meminta kepada Yew untuk tidak perlu mengambil tindakan di sini, karena di sini Ida bermaksud untuk melakukan balas dendam dengan menggunakan tangannya sendiri. Ya, Yew sih tidak tertarik dengan balas dendam para manusia kaleng, tapi Nana pasti bakalan sedih kalau Ida mati nantinya. Max kemudian kembali bangkit dengan pipi yang sudah penyok dan berkata, "Amazing." Selain bos dan ratu, nyatanya Yew merupakan orang pertama yang membuat Max bisa merasakan sakit. Di sini tuh robot juga punya hati dan bisa ngerasain sakit, bos. Maka dari itulah sebagai hadiah dia akan memberikan kepada Yew metode dari sebuah kematian yang paling kejam di antara 999 penyiksaan yang ia miliki. Kedengarannya cukup menarik. Tapi aku tidak tertarik dan ada orang lain yang sangat ingin menghabisimu. Jadi aku tidak ingin ikut-ikutan, balas Yew. Yew sedikit mengutak-atik tubuh Ida mengaktifkan skill aktif dari The Ultimate Creator dan berkata kalau Yew di sini akan sedikit memberikan bantuan kepada Ida. Dan bew, lengan-lengan tambahan yang menempel di punggung wanita tersebut pun mulai berubah, membentuk tentakel dengan 3 cakar yang tajam supaya bisa bergerak lebih efisien, sekaligus mendapatkan beberapa perlengkapan senjata baru di genggamannya. Setelah Yew melakukan sedikit upgrade, level Ida kini sudah melonjak naik ke angka 450. Ida yang hadir dengan perlengkapan barunya di sini bertanya-tanya sebenarnya apakah yang baru saja dilakukan oleh Yew kepadanya. Itu bukan apa-apa, kata Yew yang cuma mengembangkan sepenuhnya potensi yang terdapat di tubuh Ida. Dan sekarang itu bisa disebut sebagai bentuk pamungkasnya. Menurut Max, yang baru saja dilakukan oleh Yew hanyalah membuat penampilan seorang menjadi berbeda. Ia cuma mau pamer. Max selanjutnya akan membuktikan kalau sebentar lagi dia akan benar-benar menghancurkan Ida dan mengirimkannya kembali kepada kekasihnya. Kata-kata yang baru saja diucapkan oleh si Transformer membuat emosi Ida naik. Ia melepaskan kekuatan yang besar dan tanpa babi bu langsung saja bergerak menuju ke arah Max, memberikan sebuah serangan tinju keras. Dan kali ini memberikan damage kepada lawan, memuncratkan oli dari mulutnya. Melakukan serangan balik, Max melepaskan tinju ke arah Ida dan bermaksud untuk menyudutkannya ke bawah permukaan. Akan tetapi Ida berhasil menghindarinya dengan cukup mudah. Ia hanya perlu mundur sedikit ke arah belakang, berlanjut dengan melepaskan sebuah flying kick, seketika menghempaskan robot besar tersebut. Bagi Ida sekarang gerakan Max terasa sangat lamban dan begitu mudah untuk dibaca. Tak berhenti sampai di situ saja, Ida lanjut melepaskan beberapa bola-bola api panas kepada lawan yang masih belum sempat untuk kembali bangkit. Dan bu, menghasilkan damage besar dan menyebabkan darah lawan kini tersisa 1/4 saja. Setelah terkena rangkaian serangan yang diberikan oleh Ida, Max bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan rasa sakit dari seekor serangga. Serangga juga ngeri bro, apalagi kecoa. Sebagai petarung terkuat kedua yang menjadi pengawal ratu, Max tidak akan memberikannya. Sebagai petarung terkuat kedua yang menjadi pengawal ratu, Max tidak akan menerima kalau dirinya kalah di tangan mesin yang lemah seperti Ida. Maka dari itulah ia akan lebih serius dalam pertarungan selanjutnya. Demi bisa mendapatkan kekuatan, Max menyerap bongkahan-bongkahan material yang berasal dari para manusia kaleng di sekelilingnya.
Dan tak berselang lama ia pun hadir dengan tampilan tubuh lebih besar dan lebih lebar bila dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan kekuatan yang kini sudah bertambah, Max kali ini akan benar-benar menghancurkan Ida. Itu mulu yang diomongin di Transformers 1 ini, tapi nggak ada pembuktiannya tuh. Max lagi-lagi melepaskan kekuatan tinju ke arah Ida. Meskipun serangan lawan kini sudah lebih luas dan lebih destruktif, akan tetapi lagi-lagi wanita tersebut bisa menghindarinya, mundur beberapa langkah ke belakang dengan sigap sambil mempersiapkan tinju sebagai serangan balik. Ida tahu kalau yang baru saja digunakan oleh Max merupakan kemampuan uniknya, yaitu penyerapan. Setelah menghabisi banyak pasukan pembebasan yang tak terhitung jumlahnya, Ida yakin banyak dari mereka yang diserap oleh Max, karena hampir tidak pernah ditemui sisa-sisa tulang belulang rekan-rekannya yang gugur dalam peperangan. Dan hari ini akan menjadi waktu yang pas baginya untuk melakukan pembalasan dendam. Benturan tinju di antara kedua makhluk ini pun terjadi. Mereka sama-sama saling memfokuskan seluruh kekuatannya pada tinju tersebut. Di tengah-tengah adu benturan, Max mulai merasa ada yang salah, dan tepat setelahnya kekuatan yang baru saja ia bangun pun rusak. Material-material yang diserap oleh lengan besarnya mulai mengalami kerontokan. Bagaimana mungkin? Kata Max yang terheran-heran. Dan pada akhirnya sebagai serangan eksekusi, Ida melepaskan semburan api dari 4 buah tentakel di punggungnya. Serangan dengan intensitas tinggi yang bahkan tidak mampu ditanggung oleh tubuh Max yang terlihat kembali mengalami kerontokan ketika sedikit terkena pancarannya, dan benar-benar hancur hilang menguap ketika terbenam di dalam semburan api Ida selama beberapa detik, mengakhiri perbaku hantaman di antara kedua robot-robotan tersebut. Nana mengucapkan selamat kepada Ida yang telah berhasil menang dan melakukan pembalasan dendam terhadap lawannya. Iya, di sini Ida mengakui kemenangan yang baru saja ia raih tidak akan pernah terjadi tanpa adanya bantuan dari Nana dan juga sekutunya alias Bang Hiu. Sementara pihak pasukan pembebasan bersorak-sorai karena Ida sudah berhasil mengalahkan salah satu pengawal ratu dan melakukan pembalasan dendam atas nama saudara-saudara mereka. Di arah lain terlihat manusia-manusia kaleng di pihak musuh tak bisa melakukan apa-apa. Mereka terlihat sudah tak sadarkan diri. Akan tetapi di antara mereka terlihat ada satu manusia kaleng yang nampaknya masih hidup tapi sedang mencoba pura-pura mati. Tapi setelah menatap ke arah depan, sudah ada kaki. Kaki siapa lagi itu kalau bukan kaki Bang MC yang kini sudah berdiri tepat di hadapan si manusia kaleng sambil melemparkan senyum jahat. Mata dari akun Crazy Mouse bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh setiap makhluk mekanis. Dan kini makhluk yang ada di hadapan Hiu sebelumnya menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Ia baru saja mengirimkan transfer kesadaran dari makhluk mekanis lainnya. Nana yang menghampiri Hiu bertanya-tanya sebenarnya apa yang baru saja MC lakukan kepada Ida. Sepertinya itu terasa menyenangkan. Sementara Ida mengucapkan terima kasih lagi kepada Hiu, dan ia berjanji selanjutnya akan melakukan yang terbaik jika saja nantinya MC membutuhkan sesuatu. Oke, jangan permasalahin tentang hal itu dulu. Untuk sekarang mari kita terlebih dahulu menghancurkan benda ini sampai berkeping-keping, kata Hiu sambil mencokot tubuh si manusia kaleng yang sedang pura-pura mati. Hiu melempar si manusia kaleng, sementara Ida melepaskan laser super dari kedua matanya untuk menghancurkan tubuh si manusia kaleng sampai hancur berkeping-keping. Tidak semua sih, karena masih tersisa kepala yang menggelinding di atas lantai. Sialan, aku harus segera pindah sekarang ke tempat yang lebih jauh. Tapi, loh, kok aku nggak bisa pindah ya? Itulah suara yang terdengar dari kepala kaleng tersebut. Dan ya, benar, kesadaran yang terdapat di dalam kepala si manusia kaleng ialah kesadaran Max si kejam. Hiu sudah mengetahui akan hal tersebut, dan alasan mengapa Max tidak bisa lagi mentransfer kesadaran ke tempat yang lebih jauh ialah karena Hiu baru saja memblokir kemampuan transfer lawannya. Meskipun cuma tinggal kepala yang tidak bisa lagi memberikan perlawanan, Max masih sempat-sempatnya nakut-nakutin Hiu, berkata kalau dia berani melawan ratu maka hidupnya tidak akan berakhir baik. Ah, bacot, kata Hiu yang langsung saja menginjak kepala kaleng tersebut sampai meleduk. Bersama dengan itu muncul notifikasi yang berisikan bahwa Hiu mendapatkan poin XP sebanyak 3 juta karena ia baru saja berhasil mengalahkan Max. Sedangkan akun Crazy Mouse memperoleh kemampuan transfer kesadaran data. Kemampuan transfer kesadaran data nampaknya ini cukup mirip dengan kesadaran cadangan core ratu yang sekarang. Apakah kemampuan tersebut diberikan oleh si ratu kepada Max? Itulah yang membuat Hiu kepikiran. Nana di sini merasa kalau mereka harus gercep mendapatkan core ratu sebelum bala bantuan musuh tiba.
kata Yeu. Nang-nang saja, bala bantuan musuh tidak akan pernah datang ke tempat tersebut, karena ketika pertama kali masuk ke sana, Yeu sudah memasang penghalang energi di luar, menghalangi seluruh area benteng dari dunia luar. Jadi tidak akan ada informasi yang bocor keluar dalam waktu-waktu dekat. Kau memang seorang master yang bisa diandalkan, kata Nana. Hah, master? Saud Ida. Bukan master yang itu. Di bumi master itu sebutan buat para ahli, balas Nanang Les. Para manusia kaleng yang menjadi penjaga benteng pun kembali tersadarkan, akan tetapi sekarang mereka sudah tak lagi mau melakukan perlawanan. Itu sama saja dengan bunuh diri, karena yang mereka hadapi bahkan bisa mengalahkan Max sebelumnya. Jadi mereka memilih untuk bertekuk lutut saja. Masuk ke dalam ruang kendali utama, Ida mengutak-atik sistem di sana, karena katanya Kursi Ratu berada di dalam tempat tersembunyi yang cuma bisa dimasuki melalui pintu tersembunyi. Jadi mereka harus bisa membuka pintu tersembunyinya terlebih dahulu. Tak terlalu memakan banyak waktu, Ida pun berhasil membuka pintu tersembunyi setelah melakukan peretasan. Masuk ke dalamnya, mereka dihadapkan dengan ruangan yang dipenuhi dengan energi berwarna hijau. Mereka yakin jika tempat tersebut merupakan penampungan energi meriam penghancur bintang, atau tempat buat charge energinya. Nana tidak menyangka kalau si ratu akan menyimpan core kesadaran miliknya di tempat yang dipenuhi dengan energi besar seperti ini. Sangat beresiko, salah sedikit bisa hancur sendiri tuh core-nya. Sedangkan Yeu dari sini ia mendapati jika meriam penghancur bintang ternyata diisi dengan menggunakan energi dari planet M79 itu sendiri. Jadi tidak heran kalau kekuatannya sangat besar. Bersama dengan itu, sistem mendeteksi jika salah satu syarat yang diperlukan untuk mengaktifkan transformasi planet ditemukan. Dan itu adalah energi planet ini yang bisa digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan transformasi. Yeu langsung terkaget-kaget setelah mendapatkan suatu penemuan di tengah-tengah eksplorasinya. Nampaknya ada pencapaian-pencapaian lain yang bisa ia dapatkan cuma dengan berkeliling di sekitar area planet mekanis ini, membuatnya menjadi tidak sabar untuk segera menjelajahinya lebih jauh. Ketika muncul sebuah pesan sistem yang memberitahukan jika terdapat energi besar yang memungkinkan Yeu untuk bisa memenuhi sebuah persyaratan untuk bisa mengaktifkan kemampuan transformasi planet, ia pun bertanya kepada Weiss apakah terdapat suatu alat peraga yang bisa digunakan untuk menyimpan energi yang besar, karena ia nantinya mau meningkatkan energi inti planet bumi jika memungkinkan. Menurut Weiss, dalam hal tersebut menggunakan perangkat penyimpanan energi super terkonsentrasi ialah solusinya. Perangkat penyimpanan energi ultra terkonsentrasi merupakan sebuah alat peraga berbentuk tabung yang bisa menampung energi besar di dalamnya. Cara penggunaan benda tersebut sangat simpel. Dengan satu klik, maka itu akan mulai bekerja secara otomatis menyerap energi di sekelilingnya. Tanpa berlama-lama, Yeu pun langsung mengaktifkan benda tersebut dan terlihat beberapa tabung penyimpanan energi mulai bekerja, menyedot energi besar yang terdapat di dalam ruang meriam penghancur bintang. Weiss bertanya-tanya sebenarnya apakah yang mau Yeu lakukan dengan energi besar yang akan ia kumpulkan saat ini. Itu sih rahasia, kata Yeu, tunggu saja nanti juga bakalan tahu sendiri. Setelah selesai mengambil sebagian energi di sana, Ida menghampiri Yeu untuk menanyakan terkait dengan meriam penghancur bintang. Apakah yang harus mereka lakukan dengan benda penghancur tersebut? Yeu secara tiba-tiba melompat ke arah pusat meriam dan mengaktifkan kemampuan kontrol mekanis Crazy Mouse. Ya, Yeu sedang melakukan proses inisialisasi untuk bisa mendapatkan kendali penuh atas meriam tersebut. Karena sayang kalau benda berguna semacam itu dihancurkan begitu saja kan. Mending dipakai buat keperluan Bang MC nantinya kan? Beberapa saat kemudian, Yeu kini sudah menguasai meriam penghancur bintang. Bukan hanya itu saja, dalam eksplorasinya kali ini ia juga mendapatkan penemuan tak terduga, yakni sebagian energi planet M79 dengan jumlah yang cukup besar. Karena tidak ada lagi yang harus dilakukan di dalam sana, Yeu pun mengajak Nana dan yang lainnya keluar untuk melanjutkan perjalanan. Yeu dan teman-teman kini sudah berada di area lorong besar dengan banyak cabang-cabang. Orang-orang yang masih belum mengetahui rute dari tempat tersebut kemungkinan besar bisa tersesat di sana. Sementara Yeu yang menjadi pemandu jalan berjalan dengan santai ke arah tujuan. Seluruh struktur meriam penghancur bintang kini sudah berada di bawah kendalinya. Jadi ia sama sekali tidak merasa khawatir akan salah arah nantinya. Setelah menelusuri area lorong di tengah perjalanan, Yeu tiba-tiba menunjuk sebuah benda di arah langit-langit yang bentuknya mirip dengan jantung mekanis, serta memberitahukan kalau itu adalah inti kesadaran Ratu. Nana sangat tidak menyangka Ratu yang sekarang benar-benar pintar. Ia menyembunyikan intinya di lokasi yang tidak mencolok. Kalau Yeu tidak mengetahuinya, sudah pasti Nana dan juga yang lainnya akan melewatkannya begitu saja tanpa disadari.
"Teman-teman, hancurkan benda itu untukku," kata Yeu tanpa berlama-lama. Para pengikut Nana pun langsung melepaskan hujan tembakan dengan daya hancur mengerikan ke arah inti kesadaran ratu tanpa ampun. Tapi ada yang aneh, meskipun sudah didaratkan serangan beng-beng seperti itu, inti kesadaran ratu masih terlihat dalam keadaan oke. Bahkan satu goresan pun sama sekali tidak terlihat di sana. Wes yang terlihat pusing tidak mengira kalau ternyata ada ya logam yang sangat keras seperti itu. Bahkan ia sendiri belum pernah melihat ketahanan material seperti itu sebelumnya. Ketika memperhatikannya lebih lanjut, Yeo mendapati jika inti kesadaran di depan mereka sebenarnya tidak terlalu kuat-kuat amat, tapi memiliki kecepatan perbaikan mandiri yang enggak ngotak. Jika tidak dihancurkan dalam satu tarikan nafas, maka benda tersebut akan kembali menjadi seperti sedia kala. Sangat bagus, teknologi yang digunakan untuk melindungi inti kesadaran ratu menginspirasi Yeu. Pikirnya mungkin cara seperti ini bisa ia terapkan ke dalam pertahanan zona aman di bumi. Itulah mengapa tanpa berlama-lama Yeu langsung melakukan pemindaian. Di tengah-tengah pemindaian, tiba-tiba saja Yeu terkaget-kaget ketika merasakan adanya nafas dewa kuno yang berasal dari dalam inti kesadaran cadangan ratu. Kata Weiss, benda satu itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan Nana setelah dilakukan pemurnian. Weiss berspekulasi, ketika ketiga inti cadangan kesadaran ratu berhasil dikumpulkan, Nana nantinya bisa memperoleh kembali kekuatan ketika ia masih berada dalam masa-masa kejayaannya. Kekuatan yang sanggup untuk bisa berhadapan dengan sang ratu mekanik yang sekarang. Pikir Yeu itu merupakan ide yang bagus, karena bagaimanapun juga perjalanan ini Yeu lakukan untuk memberikan bantuan kepada Nana untuk membalaskan dendamnya. Jadi ada baiknya kalau Nana lah yang harus menuntaskan masalah yang terjadi dengan menggunakan tangannya sendiri. Maka dari itulah untuk sekarang Yeu akan lebih dulu menyimpan inti kesadaran tersebut di dalam inventorinya. Dengan ini maka Yeu telah mendapatkan 1 dari 3 inti kesadaran cadangan milik ratu. Sedangkan pekerjaan untuk memurnikan benda tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada Weiss. Melakukan pemurnian akan memerlukan cukup banyak waktu, jadi Weiss meminta masternya untuk tunggu saja sampai ia memberikan laporan. Ida dan pasukannya pun bersorak-sorai atas kemenangan yang akhirnya kini bisa ia capai setelah melalui tahun-tahun yang panjang. Tentunya hal ini takkan bisa terjadi tanpa adanya bantuan dari Bang MC yang seakan-akan keberadaannya seperti sosok dewa mesin yang dikirim untuk menyelamatkan planet mereka. Selama ada Yeu, mereka tidak akan merasa takut lagi. Jadi mereka merasa kalau tujuan selanjutnya ialah pergi ke gudang persenjataan, tempat di mana salah satu inti ratu disembunyikan. Gudang persenjataan ya. Dari namanya saja sudah menggambarkan kalau tempat tersebut pasti ada banyak musuhnya. Jadi pasti akan terjadi pertarungan yang cukup menyulitkan ketika mereka pergi ke tempat tersebut. Kalau menurut Yeu sih, ada baiknya mereka pergi dulu ke ruang penyimpanan jiwa atau perpustakaan jiwa terlebih dahulu. Tempat yang masih sangat misterius dan cuma ada sedikit info yang mereka ketahui sampai saat ini. Ceritanya, Yeu dan teman-teman kini sudah berada di lokasi yang dikenal dengan perpustakaan jiwa. Itu adalah bangunan berbentuk kubus mengambang di udara dengan minim penerangan yang terdapat di area reruntuhan outdoor. Anehnya, meskipun dirumorkan terdapat salah satu inti ratu di sana, namun tempat tersebut sangatlah sunyi dan senyap. Pintu masuk ke dalam ruang perpustakaan jiwa sama sekali tidak terlihat dan tidak ada satupun orang yang melakukan penjagaan di sana. Ida bertanya-tanya apakah Nana mengetahui sesuatu tentang ini. Nana juga merasa bingung karena struktur dari tempat ini sudah sangat berbeda dengan apa yang ia lihat terakhir kali. Tak jauh dari sana Yeu menemukan sebuah robot tua yang tergeletak di permukaan. Di mata semua orang yang melihatnya pasti akan mengira kalau robot tua tersebut sudah tak lagi aktif. Tapi bagi Yeu, "Hei robot tua, jangan pura-pura mati gitu dong. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu," ucapnya. Walaupun sudah tertangkap basah, akan tetapi robot tua tersebut masih bersikukuh memberikan keyakinan kalau dia memang sudah rusak. Sambil mengeluarkan kunci dan palu besi memasang wajah jahat, Yeu berkata, "Sangat kebetulan sekali karena ia memiliki robot tanpa kepala. Itulah mengapa ia akan memanfaatkan robot tua di depannya, membongkar kepalanya dan meletakkannya di robot yang Yeu punya. Jangan gerak-gerak ya pas aku bongkar. Takutnya ada bagian penting punyamu yang rusak tanpa sengaja." "Hehehe," kata Yeu. Robot tua tersebut langsung bergerak menjauhkan diri beberapa langkah dari posisi Yeu sambil berkata kalau Yeu melakukan itu, maka ia sudah melanggar pasal 213 Undang-Undang Robot. Tapi sayang sekali undang-undang robot itu sama sekali tidak berguna bagi Bang MC karena dia ini kan seorang manusia. Setelah mengetahui akan fakta tersebut, si robot tua pun merasa jengkel. Padahal cuma sebuah kehidupan berbasis karbon, tapi sangat berani di hadapannya. Karena sudah terlalu berani, si robot tua pun akan menunjukkan seberapa mengerikannya dia, admin super yang menjaga perpustakaan jiwa. Bakbuk-bakbuk pun terjadi.
Dan cuma berlangsung selama beberapa detik saja, tahu-tahu si robot tua sudah benjol-benjol. Tapi dia malah menyalahkan tindakan si pemuda yang sudah dia remehkan. Yu dianggap sebagai orang yang terlalu kasar katanya. Si robot benjol ini menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri, padahal dia yang mulai duluan. Aneh banget nih robot, kata Yu. Tapi si robot tua beralasan kalau dia sebelumnya itu cuma terlalu bersemangat karena sudah bertahun-tahun tidak melihat orang-orang yang masih hidup. Ya, karena sekarang mereka berniat untuk menjadi tamu, maka si robot tua administrator ini akan memberikan panduan kepada para tamunya. Gemuruh suara pun terdengar berasal dari gerbang pintu masuk tersembunyi bangunan kubus melayang yang turun ke permukaan di hadapan mereka. Si robot menyebutkan kalau Yu dan yang lainnya merupakan pengunjung perpustakaan jiwa angkatan ke-34.967 dan meminta mereka untuk mengikuti si robot dari belakang. Tepat ketika masuk ke dalamnya, Yu dan teman-teman dihadapkan dengan sebuah pemandangan mengagumkan. Nampak seperti sebuah tempat yang sangat luas dan dihiasi oleh langit-langit berbintang. Namun itu bukanlah bintang-bintang, melainkan kumpulan jiwa dari para robot yang sudah meningsoy dan berkumpul di tempat tersebut. Terdapat pula sebuah benda bersinar yang sangat amat mencolok dan seketika menjadi pusat perhatian Yu dan yang lainnya. Itu merupakan sebuah pohon emas menjulang tinggi yang nampaknya tidak biasa. Dan di bagian akar pohon tersebut dipenuhi oleh tumpukan robot kaleng yang jumlahnya sangat banyak. Ida dan para manusia kaleng bertanya-tanya sebenarnya apakah sebenarnya jenis pohon tersebut, karena mereka bisa merasakan terdapat pancaran kekuatan dewa suci dari dalamnya. Lalu tempat apa juga ini sebenarnya? Administrator robot tua kemudian memberikan sambutan selamat datang di Istana Pengetahuan. Tempat asal-usul dan perubahan planet semuanya tercatat di tempat ini. Kata-kata admin membuat Ida tambah excited, apalagi robot tersebut memperkenalkan jika tempat tersebut merupakan asal-usul dari planet yang ia tinggali. Robot tua pun kemudian menjelaskan bahwa planet ini pada awalnya hanyalah sebuah inti energi yang mengambang di alam semesta dan baru terbentuk setelah sang pencipta atau kita sebut saja sang kreator memberikan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui wajah asli sang kreator yang sebenarnya. Bahkan si admin ini saja cuma pernah mendengar suaranya di alam kesadaran. Bertahun-tahun kemudian silikon logam yang terdapat di permukaan inti planet pada akhirnya melahirkan kesadaran diri dan mengawali lahirnya suatu bentuk kehidupan yang terjadi secara terus-menerus. Kapan sang kreator meninggalkan tempat tersebut si admin sendiri tidak mengetahuinya. Namun secara mandiri planet M79 telah memulai evolusinya sendiri. Dari yang awalnya hanya dipenuhi oleh hutan belantara berubah menjadi peradaban yang lebih maju. Dari yang awalnya damai berubah menjadi peperangan besar. Itu merupakan siklus yang terjadi secara berulang-ulang membuat masa depan planet menjadi sangat kacau. Namun sang kreator yang keberadaannya entah di mana masih belum menyerah dengan planet ini. Hal itu terbukti dari kemunculan sebuah pohon emas kehidupan yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Kekuatan yang terdapat di dalamnya dirasa akan membawa harapan baru bagi planet ini. Nama dari pohon tersebut sama dengan planet ini, yakni pohon M79, atau lebih tepatnya nama planet M79 diambil dari nama pohon emas tersebut. Pohon itu dianggap juga sebagai warisan terakhir yang ditinggalkan oleh sang kreator untuk mereka. Pada bagian batang utama pohon tersebut berisikan kode-kode yang sama sekali tidak diketahui. Dan setiap kali suatu peradaban mengalami evolusi ke tingkatan tertentu, akan muncul kode-kode baru di bagian pohon. Diyakini bahwa isi dari kode-kode tersebut merupakan petunjuk dari sang kreator agar planet ini bisa berevolusi ke versi peradaban berikutnya yang lebih maju. Dan yang terdapat di sela-sela akar pohon tersebut merupakan mayat-mayat yang sudah menjadi saksi evolusi yang terjadi dari versi beta 1.0. Ida yang hampir dibuat tak percaya bertanya kepada Ratu Nana apakah yang diucapkan oleh si robot tua itu benar adanya. Ia baru pertama kali mendengar hal ini. Nana menegaskan jika dirinya tidak tahu segala hal, tapi menurutnya apa yang diucapkan oleh si robot tua itu benar adanya. Memang agak ruwet sih kalau dipikirkan, tapi yang mau Yu tahu di sini kan planet ini sudah mengalami evolusi yang sangat panjang. Lalu sekarang mereka sudah sampai versi berapa? Lanjut si admin. Setelah planet ini mengalami evolusi ke versi 9999.0, tiba-tiba saja para dewa kuno datang. Mereka mulai mengganggu ritme perkembangan asli dari planet ini, membuat segalanya menjadi kacau dan tidak teratur. Dan pada akhirnya meskipun harus berkorban, Ratu Irina atau Nana bersama dengan para pejuang lain berhasil menyegel sang dewa kuno, membuat planet ini kembali mencapai masa-masa kedamaian. Nana di sini terlihat sangat bangga karena namanya disebut-sebut.
Harusnya sih begitu ya, akan tetapi energi dewa kuno yang sempat muncul telah menyebabkan polusi permanen pada planet M79, membuat arah dari evolusi jadi menyimpang dari pedoman yang terdapat di pohon emas kehidupan. Itulah mengapa si admin sendiri sekarang sama sekali tidak mengetahui sudah sampai versi berapa planet ini. Kehidupan planet terus berkembang ke arah yang tidak baik, menuju versi yang tidak teratur, kacau, dan amat sangat rawan terjadi peperangan. Yeo bertanya apakah ini alasan yang menyebabkan peperangan terus terjadi sampai detik ini. Selain itu, sebagai administrator perpustakaan jiwa, kenapa pula si robot tua tersebut tidak mengikuti perkembangan evolusi? Bentuknya sangat primitif dan ketinggalan zaman. Sambil tertawa, si admin berkata kalau dia merupakan seorang pustakawan yang mulia, dan sang kreator secara pribadi menciptakan dirinya hanya untuk menjadi penjaga tempat tersebut. Itu merupakan misi mulia yang harus ia emban. Hal itu jugalah yang membuat si admin secara aktif terus menolak untuk melakukan perubahan. Ia masih bertahan di versi 1.0 hingga sekarang. Karena dia cuma barang antik tua, kekuatannya pun gak seberapa. Untuk bisa bertahan selama ini, dia cuma berpura-pura menjadi besi tua yang tergeletak di area luar, dan cuma bangun pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan maintain rutin. Setelah mendengar penjelasan si robot tua, bagi MC tidak hanya menjadi sosok makhluk yang lucu, namun si admin juga dirasa sangat setia dan punya sisi romantismenya tersendiri. Pujian yang diberikan oleh Yeo membuat si robot merasa cukup senang. Keduanya melakukan tos tinju menunjukkan jika hubungan mereka kini menjadi semakin akrab. Pada intinya, yang mau Yeo ketahui dengan demikian, pasti si robot tua tidak memiliki sikap yang loyal kepada ratu mekanik yang sekarang, kan? Tentu saja, balas si robot. Karena memang pada dasarnya sedari awal ia tidak pernah setia kepada siapapun itu kecuali kepada sang kreator yang sudah menciptakannya. Dan karena si ratu mekanik yang sekarang seperti orang gila, ia juga akan memberikan bantuan jika pihak Yeo memang berniat untuk menggulingkannya. Sambil menatap ke arah pohon emas, si admin robot memberitahukan jika di dalam pohon tersebutlah terdapat inti ratu yang disembunyikan. Benda yang sedari awal menjadi alasan mengapa Yeo dan yang lainnya datang ke tempat tersebut. Akan tetapi cadangan kesadaran ratu tersebut sudah sepenuhnya didigitalisasikan dan diintegrasikan ke dalam pohon emas kehidupan yang tidak ada habis-habisnya. Bahkan untuk sekarang, sang admin sendiri sama sekali tidak bisa mengingat manakah bagian yang merupakan kesadaran cadangan si ratu. Lalu, apakah yang akan kau lakukan selanjutnya, nak Yeo? Tanya si admin. Yeo meminta si admin untuk lihat saja dan perhatikan baik-baik apa yang akan ia lakukan. Ketika melihat pohon emas yang di batang utamanya terdapat banyak sekali kode-kode memusingkan yang terus berubah-ubah, Yeo bisa langsung paham dengan apa yang dikatakan oleh si admin sebelumnya. Bahkan dengan menggunakan akun MOS saja, Yeo masih tidak bisa membedakan yang manakah yang merupakan data kesadaran cadangan si ratu jika hanya dengan melihatnya. Kalau begini sih, maka cuma tersisa satu cara yang bisa MC gunakan, dan itu adalah sebelum melakukan inisiasi, tiba-tiba saja robot-robot sampah yang terdapat di sela-sela akar pohon menerima kekuatan dari area luar. Kekuatan misterius yang membuat mereka semua kembali bangkit. Tanpa basa-basi, mereka juga secara serentak bergerak ke arah Yeo yang dianggap sebagai penyusup. Ya, robot-robot tersebut bangkit karena kekuatan sang ratu, dan mereka tidak akan membiarkan ada seseorang yang mengganggu kesadaran cadangan ratu yang tersimpan di dalam pohon tersebut. Tak membiarkan Bang MC disentuh oleh robot-robot usan tersebut, Ida dan juga Nana langsung bergerak dengan sigap menghempaskan para robot yang mendekat. Keduanya akan memberikan perlindungan penuh kepada Yeo yang akan segera melakukan tugasnya masing-masing. Terus berjalan dengan santai ke arah pohon emas, Yeo berkata jika selanjutnya ia akan mengirimkan kesadarannya masuk ke dalam pohon emas kehidupan dan menemukan cadangan kesadaran sang ratu yang sebenarnya. Selama proses tersebut, tubuh Yeo akan cengok dan tidak bisa melindungi diri sendiri. Itulah mengapa ia meminta kepada Ida dan Nana untuk melindunginya sampai Bang MC selesai melakukan tugasnya. Nang-nang saja, balas Ida dan Nana yang berjanji akan memberikan perlindungan kepada Bang MC sekuat tenaga. Tepat ketika Yeo menyentuh pohon emas kehidupan dengan telapaknya, tiba-tiba muncul pula cahaya emas yang bersinar dengan begitu terang, menutupi seluruh bagian dari pohon menjulang tinggi tersebut. Sedangkan untuk Yeo, setelah ia kembali membuka kedua matanya, tiba-tiba saja Yeo sudah dipindahkan ke tempat lain. Di hadapannya kini ia bisa melihat padang pasir yang sangat luas tanpa adanya satupun bangunan di sekitarnya. Yang ada cuma beberapa logam tua yang berserakan di permukaan. Yeo bertanya-tanya apakah ini merupakan pemandangan asli dari planet M79. Wes pun membenarkan perkataan Yeo, atau lebih tepatnya, apa yang sedang Yeo saksikan merupakan pemandangan di mana data dari pohon kehidupan direproduksi. Tampaknya masih belum ada spesies hidup yang berevolusi di sana, menjadikannya lokasi yang terasa sangat sunyi.
Setelah melihat-lihat sebentar, tiba-tiba saja Yeo merasa ada yang aneh di sini. Padahal ini merupakan kali pertama baginya datang ke sana. Tapi entah kenapa Bang MC merasa kalau tempat satu ini benar-benar sangat begitu familiar. Seakan-akan ia sudah pernah singgah di sini melalui mimpinya. Tapi karena berbagai alasan Yeo sama sekali tidak bisa menjelaskannya. Di tengah-tengah kebingungan yang Yeo alami, dari arah lain terdengar suara yang menimpali perkataan Yeo. Berkata, tentu saja nak, karena jiwamu sekarang sedang merasakan itu. Siapa itu? Kata Yeo sambil menengok ke asal suara yang sempat terdengar. Bagi Wei, suara tersebut merupakan suara yang tak asing dan cukup dirinya rindukan. Dan ya, ternyata suara tersebut berasal dari Bang Mos yang hadir dan merasa cukup senang. Setelah sekian lama ia kini bisa kembali melihat Wei. Ini juga merupakan pertemuan pertama di antara Yeo dengan akun raja yang satu ini. Bang Mos berkata, "Hina, kau sudah ditakdirkan untuk dipilih olehku sebagai penerusku." Asem. Ketika Yeo masuk ke dalam pohon emas di ruang perpustakaan jiwa untuk bisa menemukan kesadaran cadangan ratu yang sudah didigitalisasikan tanpa diduga, di sana ia malah dipertemukan dengan sang ilmuwan paling canggih sejagat, Crazy Mouse. Pertemuan yang terjadi membuat pertanyaan besar bagi Yeo, sebab yang ia tahu Mouse itu kan seharusnya sudah lama mati. Terdapat banyak hal yang tidak diketahui, terlebih hanya dari apa yang seseorang lihat. Mouse berkata jika kesadaran digitalnya sudah lama melampaui batasan tubuh fisiknya, dan apa yang Yeo lihat sekarang merupakan sebagian kecil sisa-sisa kesadaran milik Mouse yang terdapat di berbagai sudut bagian alam semesta. Ketika Yeo sepenuhnya dapat menguasai kekuatan Mouse, ia juga bisa melakukan hal-hal seperti ini. Yeo terlihat cukup antusias dengan pertemuan di antara Mouse dengan dirinya, dan kini karena MC hanya sedikit tahu tentang ilmuwan canggih tersebut, Yeo mau sedikit lebih mengenalnya lebih jauh. Dan tentu saja Mouse pun akan dengan senang hati menceritakannya. Agar lebih mudah, Mouse juga akan memperlihatkan masa lalu dia dalam bentuk visual seraya memberikan penjelasan. Jadi pada awalnya Mouse hanyalah seorang ilmuwan biasa yang dipenuhi oleh rasa ingin tahu dan kerinduan yang tak ada habisnya terhadap alam semesta. Dia memiliki mimpi besar untuk bisa melakukan eksplorasi dan mengetahui lebih dalam tentang alam semesta yang dipenuhi oleh banyak misteri. Sampai akhirnya pada suatu ketika kesadaran miliknya tiba-tiba beresonansi dengan suatu bentuk kekuatan misterius di alam semesta. Sejumlah besar pengetahuan mengalir deras ke dalam pikirannya, membuat seluruh tubuhnya dipenuhi oleh energi dan ide yang tidak ada habis-habisnya. Sejak saat itulah ia menjadi sosok pencipta, namun secara perlahan-lahan dirinya sendiri menjadi rusak. Mouse menjadi sosok yang dipenuhi oleh ambisi yang besar, seperti lubang hitam yang menelan akal sehatnya. Dia menciptakan raksasa dan kapal perang yang sangat menakutkan. Dengan menggunakan teknologi yang sudah melampaui milik ras manusia, dengan mudah Mouse menaklukkan planet tempat tinggalnya. Sama sekali tak ada perlawanan ketika Mouse menguasai planet asalnya di saat itu, karena memang dianya aja yang terlalu kuat. Pada akhirnya dengan alasan didorong oleh ambisi dan hasrat yang semakin besar, Mouse mengubur planet tempat tinggalnya sendiri. Ia menghancurkannya dan memulai perjalanan antar bintang. Satu persatu Mouse berhasil menciptakan planet dan menghancurkan berbagai macam peradaban di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu dia lakukan dengan tangannya sendiri. Ya teman-teman, memang pada dasarnya Mouse itu villain. Sementara planet yang sekarang Yeo singgahi merupakan planet ke-79 yang diciptakan oleh Mouse dengan menggunakan energi inti dari planet tersebut yang terbentuk di ruang angkasa. Mouse juga sudah meninggalkan kesadarannya di semua planet yang ia buat, dan sekarang ia tidak menyangka bisa bertemu dengan Bang Yeo di planet M79 ini. Kembali ke kalimat pertama Mouse, Yeo bertanya sebenarnya apakah yang dimaksud oleh Mouse yang mengatakan kalau Yeo itu merupakan seorang penerusnya. Mouse kembali menjelaskan setelah dirinya menciptakan dan menghancurkan banyak planet sampai tak terhitung jumlahnya, ia sudah berhasil menjadi sosok yang berada di puncak bintang-bintang. Namun menjadi sosok semacam itu justru malah membuatnya merasa seperti tersesat. Ia merasakan kekosongan yang sangat besar, dan itu berselimut di dalam hati dan jiwanya. Itulah mengapa ia memutuskan untuk mengubah kesadaran miliknya menjadi digital dan tak kasat mata, lalu melemparkannya ke berbagai alam semesta demi mencoba mencari kemungkinan baru dalam waktu yang tak terbatas. Namun untuk bisa menciptakan legasinya itu, Mouse mau tidak mau harus meninggalkan tubuh fisiknya. Meninggalkan tubuh fisik artinya mati. Pada saat itu Mouse meminta bantuan kepada sahabatnya, sang penghancur iblis Spiceman. Sebelum memenuhi permintaan Mouse dan melakukan eksekusi, Spiceman memastikan apakah Mouse yakin mau mengakhiri kehidupannya di dunia nyata. Nang-nang saja, kata Mouse. Ia percaya kalau cuma sahabatnya satu itu sajalah yang bisa memenuhi permintaannya.
Selain itu, bagi Moss, pertemuan kali itu bukan perpisahan untuk selama-lamanya, karena mereka masih bisa kembali bertemu dengan menggunakan cara lain. Dan bang, begitulah cara Moss meningsoy. Karena Moss bukan sosok dewa, tentunya ia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi puluhan juta tahun mendatang. Pada awalnya Moss sendiri cuma ingin menemukan sosok penerus dalam bentuk kehidupan digital, tapi ia tidak pernah menyangka malah bertemu dengan keberadaan yang dirasa sangat aneh seperti Yeu ini. Karena tidak hanya telah mewarisi kemampuannya saja, akan tetapi Yeu juga sudah menguasai banyak kekuatan yang bukan kaleng-kaleng. Bahkan setelah memiliki banyak kekuatan di dalam dirinya, Yeu terlihat sama sekali tidak jatuh dalam jurang hitam. Jiwanya tetap stabil, begitupun dengan kepribadian aslinya yang masih tetap terjaga. Pujian dari Bang Moss seketika membuat Bang MC merasa malu. Yeu berterima kasih kepada Bang Moss karena tanpa bantuan dari kekuatannya mana mungkin Yeu bisa sampai ke tempat ini. Hidup Yeu sudah berulang kali melewati fase kematian itu berkat kemampuan si ilmuwan canggih tersebut. Moss merasa cukup terhormat mendapatkan sanjungan seperti itu dari Bang MC. Dan sekarang Moss akan melakukan hal terakhir teruntuk Yeu dengan menggunakan sisa kesadarannya di planet ini. Seketika itu juga Moss mengubah sekeliling area menjadi badai yang mengguncang. Sementara Yeu hanya terdiam melihat momen mengesankan yang sedang berlangsung, Moss mengangkat satu tangannya seraya berkata bahwa ratu dari planet ini sudah menyembunyikan kesadaran miliknya di dalam aliran data pohon kehidupan. Jika Yeu hanya bergantung pada kekuatan sendiri untuk bisa menemukan pencariannya, kemungkinan ia akan menghabiskan waktu selama ratusan tahun sebelum berhasil menemukan kesadaran ratu. Ratusan tahun? Lama sekali itu sih. Yeu kaget ketika mendengarnya. Aliran badai yang dibentuk oleh Moss berubah menjadi kumpulan bintang-bintang di alam semesta yang terus bergerak dengan begitu cepatnya. Mungkinkah ini adalah percepatan waktu? Kata Yeu yang masih belum mengalihkan pandangannya. Selama proses percepatan waktu, Moss mengumpulkan aliran data-data yang terkait dengan kesadaran ratu, mengumpulkan semuanya dan dimasukkan ke dalam sebuah chip. Sebagai sang kreator planet M79 yang kayak gini sih gampang buat dia. Bersama dengan Bang Moss yang memberikan kesadaran ratu kepada Yeu, terlihat tubuh ilmuwan canggih tersebut mulai menghilang dari pandangan. Ya, akhirnya Yeu kini sudah memiliki 2 dari 3 cadangan kesadaran ratu yang disembunyikan. Sementara 1 sisanya terdapat di area gudang persenjataan. Harapan Moss kepada Yeu kali ini ialah semoga saja Yeu bisa membimbing kehidupan di planet ini menuju kemakmuran dan perdamaian. Memberitahu mereka semua bahwa sang kreator tidak pernah meninggalkan para warganya. Begitu pula dengan kekacauan besar yang masih terjadi hingga sekarang tidak hanya akan membawa kehancuran, tetapi juga akan membawa kehidupan yang baru. Dan kemudian mereka pun berpisah. Yeu berjanji kalau dia pasti akan melakukan apa yang diminta oleh Moss. Sementara Wes berjanji jika dirinya akan membantu Yeu, master barunya, dengan baik. Sementara itu di area perpustakaan jiwa, pertarungan yang cukup intens nyatanya masih terjadi di sana. Para manusia kaleng yang ditumbangkan akan kembali bangkit dan membuat mereka seperti kumpulan pasukan yang abadi. Dalam kondisi tersebut, Nana yakin yang perlu mereka lakukan hanyalah bertahan sampai Yeu datang, karena keberadaan Bang MC pasti akan membawa perubahan yang besar. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba saja para manusia kaleng musuh jatuh satu persatu dan tak lagi melakukan pergerakan ketika muncul energi aneh menyerupai kilat keunguan di sekitar area. Nana sangat yakin pasti Master Yeu yang sudah melakukan semua itu. Para manusia kaleng tersebut secara bertahap menghilang, tubuhnya berubah menjadi bentuk digital dan masuk ke dalam aliran pohon emas kehidupan yang nampak bersinar. Kekuatan yang terpancar sangat tidak familiar bagi administrator. Ia sadar jika yang kini ia rasakan merupakan kekuatan sang kreator yang padahal selama ini terus berada di dalam perpustakaan jiwa. Tapi aneh sekali karena sekarang kekuatan tersebut juga terasa dari dalam diri Yeu yang akhirnya kembali menampakkan dirinya. Bertepatan dengan kembalinya Bang MC, muncul pula notif sistem yang berisikan karena Yeu sudah melakukan kontak dengan sebagian memori Crazy Moss yang informasinya masih belum lengkap. Terbukalah kemampuan baru, yakni planet kreator. Kemampuan satu ini tidak seperti transformasi planet yang berfungsi untuk memperkuat suatu planet, melainkan benar-benar memungkinkan Yeu untuk dapat menciptakan suatu planet yang baru. Tidak memerlukan semacam blueprint untuk bisa membuatnya. Selama bahannya sudah dipersiapkan, maka Bang MC sudah bisa memulai membuatnya. Planet yang tercipta sepenuhnya akan bergantung kepada bahan material yang dipakai serta inovasi dan kreativitas sang pembuatnya. Itu merupakan kemampuan yang sangat luar biasa, kata Weiss. Dengan demikian, maka Yeu sudah semakin dekat dengan kemampuan Crazy Moss Full Version. Kekuatan yang mampu menciptakan sebuah planet. Moss benar-benar luar biasa, kata Yeu teh. Ia juga merasa sangat beruntung karena dia bisa bertemu dengan kesadaran Bang Moss. Karena kalau tidak, bisa-bisa ia ngabisin waktu ratusan tahun cuma buat cari cadangan ratu.
seperti apa yang disampaikan secara langsung oleh Bang Mus sebelumnya. Sementara itu di tempat lain di ruang tahta Ratu Mekanik, kita akan diperlihatkan dengan sosok yang sedang mendapatkan perawatan dari para pelayannya. Dan iya, dia adalah sang Ratu Mekanik yang sekarang menjabat bernama Ratu Celia Serada. Di saat yang sama ia juga sedang mendapatkan laporan yang berisikan bahwa di area kekuasaannya terdapat sekelompok orang yang melakukan pemberontakan. Siapakah para badut-badut itu? Tanya sang ratu. Seorang robot penyampai pesan pun menjelaskan jika para pemberontak yang sedang beraksi merupakan kelompok pemberontak yang sebelumnya juga sempat membuat kekacauan di sana. Ratu Celia di sini menganggap jika para pemberontak tersebut layaknya seperti kumpulan para semut, sampai kemudian sang pelapor kembali memberikan penjelasan jika para pemberontak telah menyerang ruang kendali meriam penghancur bintang serta memasuki perpustakaan jiwa, dan kedua tempat tersebut kini sudah mengalami kejatuhan. Setelah mendengarnya, Ratu Celia langsung mencokot leher sang pembawa pesan. Ia merasa sangat jengkel kenapa para bawahannya ini tidak memberikan laporan sedari awal terkait dengan permasalahan tersebut. Ya, tentu saja alasan keterlambatan sampainya informasi tersebut dikarenakan Bang MC yang sebelumnya sudah memblokir sinyal keluar masuk di kedua area. Bukan hanya itu saja yang membuat sang ratu semakin jengkel, ia juga merasa kesal ketika mendapatkan kabar bahwa Max si Transformer juga nyatanya sudah meningsoy. Menumpahkan sedikit emosinya, sang ratu langsung menghancurkan robot bawahan yang satu itu. Dari hal ini pula ratu mendapati kalau bukan suatu kebetulan semata para pemberontak menyerang kedua tempat tersebut secara bergiliran. Kemungkinan besar kelompok pemberontak sudah mengetahui rahasia yang disimpan oleh sang ratu terkait dengan cadangan kesadarannya. Terlebih lagi Max bawahannya yang kuat juga berhasil ditumbangkan. Ratu mulai memikirkan jika dalam kejadian tersebut kemungkinan terdapat sosok di balik layar yang sudah memberikan bantuan kepada para pemberontak. Sempat terpikirkan satu sosok yang dipikirkan oleh Celia, dan tentu saja itu adalah Ratu yang lama, Irina. Namun dia masih belum yakin karena yang ia tahu Ratu Irina itu kan sudah mati sejak lama. Kembali bangkit dari kematian itu suatu hal yang mustahil. Tapi kalau itu memang beliau, bisa gaswat, pikir Celia yang sedikit agak merasa ngeri. Untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, sang ratu kemudian memerintahkan dua orang pelayannya yang kuat memusnahkan para pemberontak yang tengah membuat kegaduhan, serta menangkap satu atau dua orang dalam keadaan hidup-hidup untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Kita berpindah ke area gudang persenjataan. Pada saat itu pihak musuh mendapatkan peringatan tentang kemunculan para individu yang tak dikenal yang datang mendekat. Untuk mengatasinya dikumpulkanlah para manusia kaleng yang beroperasi di lokasi tersebut. Dan ketika para individu tak dikenal semakin mendekat, pihak lawan berhasil mengetahui jika yang datang merupakan para pasukan pemberontak. Namun mereka sama sekali tidak merasa cemas karena dengan memanfaatkan perlengkapan serta keunggulan jumlah yang ada, mereka sangat yakin bisa menghancurkan kelompok pemberontak dengan mudah. Tepat di saat gerbang masuk dibuka, sang komandan manusia kaleng berharap agar pasukannya langsung beraksi menghancurkan musuh yang berniat untuk mencari kematian. Ketika gerbang masuk dibuka, pasukan dari pihak lawan tidak menyangka jika jumlah pasukan yang dibawa oleh para pasukan pemberontak ternyata cukup banyak dan secara serentak langsung melewati pintu masuk gudang senjata dengan cepat. Nampaknya mereka memang sudah menunggu tepat di area gerbang masuk. Akan tetapi berapapun jumlah mereka, sang komandan merasa kalau lawan cuma sekedar barang antik yang tidak akan mampu menahan daya tembak yang dimiliki oleh pihaknya. Bersama dengan itu terlepaskanlah tembakan-tembakan dari senjata berat lawan yang tertuju kepada para kelompok pemberontak. Di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi, sebuah pesawat ulak-alik terlihat ikut masuk ke dalam sana. Akan tetapi tidak ada satupun musuh yang mengetahuinya, karena pesawat tersebut memasang mode siluman membuatnya jadi tak kasat mata. Di dalam pesawat tersebut berisikan Hiu, Nana, dan Ida yang terus terbang bergerak melewati kerusuhan. Ida merasa cukup gembira karena setelah sekian lama akhirnya dia berhasil masuk ke area dalam area gudang senjata musuh dengan cukup mudah. Mimpi yang dulunya cuma sekedar mimpi sekarang sudah menjadi kenyataan baginya. Setelah melihat area tempat tersebut, Nana mengakui memang dari segi tentara, senjata, serta perlengkapan yang diproduksi massal di sana itu beberapa generasi lebih baru bila dibandingkan dengan zaman Nana menjabat dahulu. Namun para manusia kaleng di sana sama sekali tidak memiliki estetika atau keindahan yang dimiliki oleh mereka. Bagi Nana, musuh sudah terlalu banyak membuang-buang sumber daya cuma untuk menciptakan prajurit yang jelek. Tak berselang lama, mode siluman pun dinonaktifkan karena mereka sudah berhasil sampai ke bagian dalam lokasi tempat di mana sang ratu menyimpan cadangan kesadarannya. Pihak musuh langsung dibuat heran ketika melihat Bang MC serta yang lain yang ternyata tak tahu sudah ada di sana.
Dan ketika turun dari pesawat ulat-alik, ketiganya langsung berhadapan dengan sekelompok prajurit yang berada di barisan paling belakang. Pertarungan pun terjadi dengan singkat dan hasilnya sudah pasti Yeo dan teman-teman bisa menang dengan mudah. Singkatnya, mereka bertiga akhirnya kini sudah berada di bagian terdalam gudang senjata dan tepat di hadapan mereka terdapat sebuah brankas besi yang di dalamnya terdapat cadangan kesadaran ratu. Tempat tersebut juga terlihat agak mirip dengan ruang kendali meriam penghancur bintang, di mana sang ratu menggunakan energi dari planet ini untuk menyediakan energi yang sangat besar agar gudang senjata bisa beroperasi, melakukan produksi dalam skala yang besar secara terus-menerus. Ketika memperhatikan lebih lanjut, Yeo bisa melihat jika kesadaran ratu yang ditempatkan di sini ternyata disimpan di dalam peti mati. Sangat aneh menurut Bang MC. Apakah ini merupakan hobi aneh sang ratu? Entahlah. Pada awalnya Nana beranggapan jika gudang persenjataan merupakan lokasi yang paling sulit untuk diterobos. Ia tidak menyangka kalau semudah ini toh untuk bisa menerobosnya, ungkap Nana sambil berjalan ke depan. Di arah lain, Yeo meminta Nana agar tidak terlalu bertindak gegabah sebab Yeo sekarang merasakan ada sesuatu yang dirasa tidak beres. Dan benar saja, tepat di hadapan Nana tiba-tiba terjadi ledakan yang disebabkan oleh dua sosok kekuatan yang terjun dari langit-langit, membuat Nana sedikit terhempaskan ke belakang. Makhluk berbasis karbon sepertimu memiliki insting yang tajam karena bisa mendeteksi kehadiran kami. Sayang sekali, padahal hampir saja kami kembali memberikan tumpangan menuju kematian kepada ratu itu lagi. Itulah yang dikatakan oleh dua sosok perempuan biru dan merah yang dikenal sebagai android Gemini, Magilah dan Bufuli. Dari kata-kata yang baru saja diucapkan oleh android kembar itu, Yeo bisa langsung mengetahui kalau mereka adalah, keduanya merupakan para pengkhianat yang dulu pernah melayani Nana tapi malah nusuk dari belakang. Melihat kedua makhluk tersebut membuat emosi Nana naik seketika. Jadi pada awalnya mereka berdua merupakan pengawal pribadi Nana. Keduanya dikatakan elit terpilih yang dipilih secara langsung olehnya dengan sangat cermat di antara para prajurit tingkat tinggi yang ada. Namun Nana sama sekali tidak pernah menyangka jika kedua android tersebut malah melakukan pengkhianatan, menusuknya dari belakang ketika Nana sedang bertarung melawan ratu yang sekarang. Menurut Gemini, Nona Irina alias Nana si mantan ratu mekanik memiliki pemikiran yang sangat terbelakang. Dia sama sekali tidak cocok untuk menjadi sosok pemimpin planet ini. Berbeda dengan Ratu Celia yang dia anggap sebagai sang pembawa harapan besar bagi keberlangsungan planet M79. Kau kan sudah pernah mati satu kali, jadi kenapa malah repot-repot kembali ke sini hanya untuk mempermalukan diri sendiri, ungkap mereka. Mendengar cuitan tersebut, Ida pun langsung kesal bukan main. Dan sebagai orang yang sebelumnya sudah berhasil mengalahkan Max, Ida berniat untuk langsung baku hantam saja di sana. Tapi ia langsung dihentikan oleh Nana. Dengan menggunakan tangannya sendiri, Nana berniat untuk melenyapkan kedua mantan bawahan yang sudah mengkhianatinya di masa lalu itu. Tanpa berlama-lama, Nana langsung bergerak ke arah lawan. Sementara android Gemini merasa kalau Nana ini masih sama saja seperti dia di masa lalu, sangat konyol, polos, dan imut. Pada intinya, keduanya merasa sangat yakin bisa menghabisi Nana untuk yang kedua kalinya. Dari jarak menengah, Nana melepaskan laser dari telapak tangannya. Akan tetapi serangan tersebut bisa dihindari oleh android Gemini yang menganggap itu cuma serangan yang sangat lamban. Dan keduanya menganggap jika Nana terlalu berani. Tubuh mekaniknya yang sudah terlalu ketinggalan zaman dianggap masih tak layak untuk berhadapan dengan Ratu Celia. Android Gemini mendaratkan serangan combo, pukulan dan tendangan kepada Nana. Serangan tak terhentikan yang membuatnya terdorong. Di arah lain, Ida yang sedang menyaksikan jalannya pertarungan menganggap dengan kekuatan yang sekarang, Nana tidak mungkin bisa menang melawan dua musuh kuat secara bersamaan. Itulah mengapa dia mengajak Yeo untuk memberikan bantuan kepada Nana. Jika mereka menggabungkan kekuatan, jelas android kembar bisa dikalahkan dengan mudah. Namun Yeo tidak akan mengambil tindakan untuk masalah satu ini, karena sebelumnya Nana sudah menetapkan jika dialah yang akan mengurus lawan seorang diri. Kata Yeo, Nana itu memang gadis yang sangat naif karena sekarang ketika beraksi dia mencoba meniru gaya yang biasa dilakukan oleh Bang MC, menjadi seekor babi untuk memakan harimau. Apa maksudnya itu? Tanya Ida yang kebingungan dengan kalimat yang diucapkan oleh Yeo. Nana yang juga mendengar perkataan Yeo mengakui jika dia memang tidak lebih baik bila dibandingkan dengan Bang MC dalam hal kepura-puraan. Tapi nggak apa-apalah, sekali-kali melakukannya meskipun akting Nana sangat buruk. Nana di sini menggunakan inti kesadaran ratu yang sudah dimurnikan oleh Yeo sebelumnya dan membuat kekuatannya naik dengan signifikan. Bersama dengan itu, Nana juga menggunakan perlengkapan sarung tangan mekanik sebelum melanjutkan perbakuhan tamat. Android kembar sama sekali tidak sempat bertindak ketika Nana tiba-tiba bergerak ke arah mereka dengan cepat dan cukup tak terprediksi.
Dengan menggunakan gauntlet besarnya, Nana langsung mencokot wajah android kembar, membawanya ke udara, dan kemudian membantingnya ke atas permukaan dengan keras. Sedikit aksi yang ditunjukkan oleh Nana seketika membalikkan arah dari jalannya pertarungan yang sedang berlangsung.